Selamat datang di Belanda, sebuah negara kecil di Eropa yang ternyata menyimpan begitu banyak cerita menarik. Mungkin ketika mendengar kata Belanda, hal pertama yang muncul di pikiran kita adalah bunga tulip, kincir angin, kanal-kanal indah, atau bahkan sejarah panjangnya dengan Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa ada banyak fakta tentang Belanda yang mungkin belum pernah Anda dengar? Di negara ini, sepeda bahkan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Pencurian sepeda justru menjadi masalah yang cukup serius. Masyarakatnya juga dikenal memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sangat baik. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat di negara yang satu ini? Mari kita mengenal Belanda lebih jauh. Belanda, negara datar di Eropa. Secara resmi, negara ini dikenal sebagai Kerajaan Belanda atau Kingdom of the Netherlands. Nama Netherlands sendiri berasal dari istilah yang berkaitan dengan wilayah dataran rendah. Hal ini memang sangat cocok dengan kondisi geografis Belanda, karena sebagian wilayah negara ini berada sangat rendah, bahkan ada daerah yang letaknya berada di bawah permukaan laut. Itulah salah satu alasan mengapa Belanda terkenal dengan sistem pengelolaan airnya yang luar biasa. Sementara itu, masyarakat Indonesia lebih terbiasa menyebut negara ini sebagai Belanda. Nama tersebut sudah sangat familiar di Indonesia, karena hubungan sejarah kedua negara yang berlangsung selama berabad-abad. Saat ini, Belanda telah berkembang menjadi salah satu negara maju di Eropa dengan ekonomi yang kuat, infrastruktur modern, dan kualitas hidup yang relatif tinggi. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Belanda diperkirakan telah mencapai sekitar 18,4 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, angka tersebut membuat Belanda menjadi salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Eropa. Namun menariknya, kepadatan penduduk tidak membuat masyarakatnya kehilangan ruang untuk bergerak. Kota-kota di Belanda justru dirancang dengan sangat baik, termasuk menyediakan ruang khusus bagi pejalan kaki dan pesepeda. Masyarakatnya juga memiliki latar belakang yang semakin beragam. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah masyarakat yang tidak mengidentifikasi diri dengan agama tertentu terus meningkat. Meski demikian, tradisi Kristen masih memiliki sejarah dan pengaruh yang kuat di negara ini, terutama Katolik Roma dan berbagai denominasi Protestan. Selain itu, terdapat pula komunitas Muslim serta pemeluk agama lainnya. Sekarang kita masuk ke salah satu fakta paling terkenal dari Belanda. Di negara ini, sepeda bukan hanya alat olahraga atau kendaraan untuk bersantai. Sepeda adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Diperkirakan terdapat sekitar 23 juta sepeda di Belanda. Artinya, jumlah sepeda bahkan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya yang sekitar 18 juta orang. Bayangkan saja, jika setiap orang memiliki satu sepeda, masih akan ada jutaan sepeda yang tersisa. Hal ini bukan terjadi secara kebetulan. Belanda memiliki jaringan jalur sepeda yang sangat luas. Di banyak tempat, pesepeda memiliki jalur tersendiri yang dirancang agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Kondisi geografis juga sangat mendukung. Sebagian besar wilayah Belanda relatif datar, sehingga bersepeda tidak terlalu melelahkan. Bahkan pemerintah memberikan insentif bagi sebagian pekerja yang menggunakan sepeda untuk perjalanan menuju tempat kerja. Salah satu bentuknya adalah kompensasi berdasarkan jarak tempuh yang memenuhi ketentuan tertentu. Dengan begitu, bersepeda bukan hanya dianggap sebagai pilihan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kemacetan, polusi, dan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Ada sebuah ironi menarik di Belanda. Semakin banyak orang menggunakan sepeda, semakin besar pula masalah pencurian sepeda. Jika di Indonesia kita sering mendengar istilah pencurian sepeda motor, di Belanda masyarakat justru harus waspada terhadap pencurian sepeda. Pencurian sepeda telah menjadi masalah yang cukup umum. Karena itu, banyak pemilik sepeda menggunakan lebih dari satu kunci untuk mengamankan kendaraannya. Di berbagai kota, terutama di sekitar stasiun kereta api, tersedia pula tempat parkir sepeda dalam jumlah besar. Beberapa fasilitas bahkan memiliki sistem keamanan dan penjagaan. Jadi, jangan membayangkan bahwa karena sepeda sangat populer di Belanda, Anda bisa meninggalkan sepeda begitu saja di pinggir jalan. Justru sebaliknya, sepeda mungkin menjadi salah satu benda yang paling harus Anda jaga di negara ini. Selain budaya bersepeda, ada hal lain yang membuat Belanda menarik perhatian dunia, yaitu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Konsepnya sederhana.
Bekerja memang penting, tetapi hidup tidak hanya tentang bekerja. Dalam berbagai perbandingan internasional, Belanda dikenal memiliki tingkat keseimbangan kehidupan kerja yang sangat baik. Hanya sebagian kecil pekerja yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata di banyak negara. Bagi masyarakat Belanda, memiliki waktu untuk keluarga, beristirahat, melakukan hobi, atau sekadar menikmati kehidupan sehari-hari juga dianggap penting. Inilah salah satu alasan mengapa budaya kerja di Belanda sering dianggap berbeda dengan negara yang memiliki budaya kerja sangat panjang. Lalu, apakah kehidupan yang seimbang tersebut membuat masyarakat Belanda bahagia? Jawabannya cukup menarik. Belanda sering masuk dalam daftar negara dengan tingkat kebahagiaan masyarakat yang tinggi. Dalam World Happiness Report 2019, Belanda berada di peringkat kelima dunia, di bawah Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia. Penilaian kebahagiaan tersebut tidak hanya melihat seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Ada berbagai faktor yang diperhitungkan, seperti kondisi kehidupan, dukungan sosial, kesehatan, kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, serta persepsi terhadap korupsi. Dengan kata lain, kebahagiaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekayaan. Lingkungan hidup, hubungan sosial, keamanan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan bebas juga memiliki peran penting. Dan mungkin, disinilah salah satu daya tarik terbesar Belanda. Negara ini memang tidak memiliki wilayah yang luas. Namun, mereka mampu membangun sistem kehidupan yang membuat masyarakatnya dapat bergerak dengan nyaman, bekerja tanpa harus mengorbankan seluruh waktunya, dan menikmati lingkungan yang mendukung kehidupan sehari-hari. Jadi, Belanda bukan hanya tentang bunga tulip dan kincir angin. Di balik pemandangan indahnya, terdapat budaya bersepeda yang unik, sistem pengelolaan air yang luar biasa, masyarakat yang semakin beragam, serta gaya hidup yang menempatkan keseimbangan hidup sebagai sesuatu yang penting. Itulah beberapa fakta menarik tentang Belanda yang mungkin belum Anda ketahui. Kalau Anda menikmati pembahasan seperti ini dan ingin mengenal lebih banyak negara unik di dunia, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Ngopi Media, agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengapa Belanda termasuk negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi, sekarang kita akan melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya karakter masyarakatnya. Salah satu nilai yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Belanda adalah egalitarianisme. Sederhananya, mereka memandang bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang relatif setara. Gelar pendidikan, jabatan pekerjaan, atau status sosial tidak selalu membuat seseorang mendapatkan perlakuan istimewa. Jadi, jangan heran jika seorang pejabat, pengusaha, atau orang dengan pendidikan tinggi tetap diperlakukan biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Belanda, seseorang lebih dihargai karena bagaimana dia bersikap, bukan semata-mata karena jabatan atau gelarnya. Selain dikenal tertib, masyarakat Belanda juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap lingkungan. Di banyak tempat, Anda akan menemukan lingkungan yang bersih dan tertata. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat terbiasa memilah sampah berdasarkan jenisnya agar lebih mudah dikelola dan didaur ulang. Penggunaan plastik sekali pakai juga berusaha dikurangi. Ketika berbelanja, membawa tas belanja sendiri merupakan hal yang cukup umum. Kebiasaan sederhana seperti ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari perilaku masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu stereotip yang cukup terkenal. Orang Belanda sering dianggap pelit. Bagi sebagian orang yang baru mengenal budaya mereka, kebiasaan ini mungkin terasa sedikit mengejutkan. Tetapi bagi masyarakat Belanda sendiri, mereka tidak melihatnya sebagai sifat pelit. Mereka lebih suka menyebutnya sebagai hidup hemat dan efisien. Mereka tidak terbiasa mengeluarkan uang hanya karena ingin terlihat keren atau mengikuti tren. Sebelum membeli sesuatu, mereka biasanya mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Harga dibandingkan, kualitas diperiksa, dan berbagai pilihan dipertimbangkan terlebih dahulu. Prinsipnya sederhana. Kalau bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga lebih murah, mengapa harus membayar lebih mahal? Karena itu, jangan heran jika Anda melihat orang Belanda membawa bekal dari rumah, berbelanja ketika ada diskon, menggunakan sepeda daripada kendaraan pribadi, atau memilih cara yang lebih murah untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Bahkan dalam urusan pertemanan pun, mereka terkenal sangat detail mengenai uang. Saat makan bersama, misalnya, pembayaran bisa dilakukan masing-masing. Kalau seseorang membayar terlebih dahulu, bukan berarti orang lain bebas melupakannya. Uang tersebut kemungkinan besar akan dikembalikan. Bahkan untuk nominal yang relatif kecil. Bagi sebagian orang Indonesia, kebiasaan seperti ini mungkin terasa terlalu perhitungan. Tetapi di Belanda, hal tersebut dianggap sebagai bentuk kejelasan dan kemandirian. Mereka tidak ingin hubungan pertemanan menjadi rumit hanya gara-gara masalah uang. Ada juga satu kebiasaan yang mungkin terasa aneh bagi sebagian orang. Jika Anda terlalu sering membayarkan makanan atau minuman untuk seorang teman Belanda, mereka bisa saja merasa tidak nyaman. Mereka mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa maksud Anda? Karena itu, membayar sendiri bukan berarti tidak menghargai teman. Justru bagi mereka, membayar sendiri-sendiri dapat membuat hubungan terasa lebih santai dan tidak memiliki beban. Jadi kalau suatu hari Anda berkunjung ke Belanda dan teman Anda berkata, bayar masing-masing, ya, jangan langsung menganggap dia pelit. Mungkin itu hanya cara mereka menjalani kehidupan. Setelah mengenal karakter masyarakatnya, sekarang kita beralih ke salah satu pemandangan yang paling identik dengan Belanda. Kincir angin. Ketika membayangkan Belanda, mungkin Anda langsung membayangkan hamparan hijau dengan kincir angin besar yang berdiri di tengahnya. Namun, kincir angin di Belanda bukan hanya sekadar dekorasi untuk mempercantik pemandangan. Ada sejarah panjang di balik keberadaannya. Salah satu tempat paling terkenal adalah Kinderdijk, kawasan yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Di tempat ini terdapat deretan kincir angin bersejarah yang dahulu memiliki fungsi sangat penting dalam mengendalikan air. Mengapa? Karena sebagian wilayah Belanda berada sangat rendah, bahkan ada wilayah yang posisinya berada di bawah permukaan laut. Untuk mendapatkan daratan yang bisa dihuni dan digunakan untuk pertanian, masyarakat Belanda harus terus berjuang melawan air. Mereka membangun tanggul, kanal, pompa, dan sistem polder untuk mengendalikan air. Pada masa lalu, tenaga angin dimanfaatkan untuk membantu memindahkan air dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dari sinilah kincir angin menjadi salah satu simbol paling terkenal dari Belanda. Teknologi modern memang sudah mengambil alih sebagian besar pekerjaan tersebut. Namun hingga sekarang, sejumlah kincir bersejarah masih dipertahankan dan menjadi saksi bagaimana masyarakat Belanda selama berabad-abad berusaha menciptakan kehidupan di wilayah yang selalu berhadapan dengan air. Negeri tulip. Tetapi Belanda tidak hanya identik dengan kincir angin. Ada satu lagi yang mungkin langsung terlintas di pikiran Anda. Tulip. Bunga berwarna-warni ini telah menjadi salah satu simbol budaya dan pariwisata Belanda. Yang menarik, tulip sebenarnya bukan tanaman asli Belanda. Bunga tersebut berasal dari kawasan Asia dan kemudian diperkenalkan ke Eropa. Setelah berkembang di Belanda, tulip justru menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi dan budaya negara tersebut. Kini, setiap musim semi, berbagai wilayah di Belanda berubah menjadi lautan warna. Salah satu kawasan yang menarik untuk dikunjungi adalah Noordoostpolder, di Flevoland. Wilayah ini memiliki area perkebunan tulip yang sangat luas, dengan ribuan hektar lahan pertanian yang menghasilkan jutaan bunga tulip. Bayangkan Anda berdiri di tengah hamparan bunga yang membentang sejauh mata memandang. Merah, kuning, merah muda, putih, hingga ungu. Semuanya terlihat seperti karpet warna-warni raksasa. Waktu yang paling menarik untuk melihat tulip biasanya berada pada musim semi, ketika bunga-bunga tersebut mulai bermekaran. Pada periode inilah berbagai aktivitas wisata bertema tulip juga banyak digelar. Pengunjung dapat menikmati pemandangan ladang bunga, menjelajahi kawasan pedesaan, mengikuti tur, hingga mengenal lebih dekat proses budidaya tulip. Jadi, jika suatu hari Anda berkesempatan mengunjungi Belanda, jangan hanya mencari kincir angin. Cobalah datang ketika musim tulip tiba. Karena pada saat itu, Anda akan melihat sisi Belanda yang benar-benar berbeda. Sebuah negara yang sebagian wilayahnya harus direbut dari air, tetapi kemudian mampu mengubah tanah tersebut menjadi ladang yang penuh warna. Dan mungkin, inilah salah satu hal paling menarik dari Belanda. Mereka tidak hanya hidup berdampingan dengan air, tetapi juga berhasil mengubah tantangan alam menjadi bagian dari keindahan negaranya. Jadi, dari budaya masyarakat yang hemat, kebiasaan membayar sendiri, kecintaan terhadap lingkungan,
kincir angin, hingga lautan bunga tulip, Belanda ternyata memiliki jauh lebih banyak cerita daripada yang terlihat di kartu pos. Dan perjalanan kita di Belanda masih belum selesai.